Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pembimbing mata kuliah Keuangan Publik Islam, Bapak Nur Samsu SHI MSI, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang instrumen non-zakat sebagai sumber pengeluaran keuangan negara. Yang disusun oleh kelompok 5 yang terdiri dari Dian Sukesi, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Ilman, ketiga ada Wiwit Patikasari, yang keempat Ma'arif, dan yang terakhir Reza Adipaksi Ulat Jolai. Langsung saja ke pembahasan yang pertama mengenai kaidah belanja negara Islam. Belanja negara adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai belanja pemerintah pusat dan dana perimbangan. Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang APBN Tahun 2001. Dalam konsep ekonomi Islam, belanja negara harus sesuai dengan syariah dan penentuan skala prioritas. Para ulama terdahulu telah memberikan kaidah umum yang disyariatkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah dalam memandu kebijakan belanja pemerintah. Kaidah-kaidah tersebut sebagai berikut. Yang pertama yaitu bahwa timbangan kebijakan pengeluaran dan belanja pemerintah harus senantiasa mengikuti kaidah maslahat. Yang kedua, menghindari musyakkah. Al-musyakkah menurut arti bahasa adalah at-ta'ab, yaitu kelelahan, kepayahan, kesulitan, dan kesungkaran. Yang ketiga, mudarat individu dapat dijadikan alasan demi menghindari mudarat skala besar. Selanjutnya, yang keempat, yaitu pengorbanan individu atau kerugian individu dapat dikorbankan demi menghindari kerugian dan pengorbanan dalam skala umum. Yang kelima, yaitu kaidah al-ghirmu bil gunmi, yaitu kaidah yang menyatakan bahwa yang mendapatkan manfaat harus siap menanggung beban. Yang keenam, yaitu kaidah ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajib, yaitu kaidah yang menyatakan bahwa sesuatu hal yang wajib ditegakkan dan tanpa ditunjang oleh faktor penunjang lainnya tidak dapat dibangun, maka penegak faktor penunjang tersebut menjadi wajib hukumnya. Selanjutnya, pembahasan kedua yaitu mengenai kebijakan pengeluaran negara. Prinsip dasar dari pengelolaan pengeluaran adalah pendapatan yang berada di tangan pemerintah atau negara merupakan milik masyarakat sehingga harus dibelanjakan untuk kebutuhan masyarakat sesuai dengan pedoman Allah Subhanahu wa taala. Saat membelanjakan uang masyarakat, maka harus diprioritaskan kepada hal-hal yang penting, sehingga terdapat pembelanjaan penting atau pembelanjaan utama, antara lain yang pertama yaitu kaum miskin dan yang membutuhkan, kedua pemeliharaan tentara untuk jihad dan pertahanan, ketiga pendidikan, keempat infrastruktur, kelima pemelihara ketertiban dan hukum internal, keenam pensiun dan gaji pegawai, dan yang ketujuh kesejahteraan umum. Kebijakan pengeluaran zaman non-zakat Rasulullah. Dari sisi pengeluaran negara, catatan mengenai pengeluaran secara rinci pada masa pemerintahan Rasulullah memang tidak tersedia, namun tidak berarti menimbulkan kesimpulan bahwa sistem keuangan negara yang ada waktu itu tidak berjalan dengan baik dan benar. Secara garis besar, pengeluaran negara pada zaman Rasulullah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengeluaran primer, kedua pengeluaran sekunder.
Selanjutnya, pembahasan yang ketiga atau pembahasan yang terakhir yaitu mengenai sekilas kebijakan pengeluaran non-zakat kontemporer. Di masa Rasulullah SAW, kebijakan anggaran sangat sederhana dan tidak serumit sistem anggaran modern. Hal ini sebagian karena telah berubahnya keadaan sosioekonomik secara fundamental, dan sebagian lagi karena negara Islam yang diberikan dan dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Negara yang menganut demokrasi biasanya membuat anggaran belanja secara umum. Tiap tahun, fakta anggaran belanja negara yang menganut demokrasi tersebut adalah bahwa anggaran belanjanya dinyatakan melalui peraturan yang disebut dengan Peraturan Anggaran Belanja Negara setiap tahunnya. Kemudian ditetapkan sebagai peraturan setelah dibahas dengan parlemen. Itulah tadi materi dari kami kelompok 5 tentang instrumen non-zakat sebagai sumber pengeluaran keuangan negara. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.